Shalom, berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan selalu limpahkan dalam hati kami. Di hari baru ini kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami saat ini. Kami mau mendengar sabda kebenaran firman, urapi kami supaya mengerti pada kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 dan judul penuduhan tanpa bukti, fitnah. Terdapat suatu pandangan yang menyatakan bahwa penuduhan tanpa bukti atau biasa sering disebut fitnah lebih kejam daripada tindakan pembunuhan. Pandangan tersebut berasal dari luka hati akibat penuduhan tanpa bukti. Namun, pertandingan mana yang lebih ringan, penuduhan tanpa bukti atau tindakan pembunuhan? Bagi saya, hal ini sangat sederhana. Meskipun kita mungkin dituduh tanpa bukti, kita masih memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Namun, jika kita menjadi korban pembunuhan, segala sesuatu akan berakhir. Keluarga, karya, dan segalanya. Meskipun penuduhan tanpa bukti sangat menyakitkan, Alkitab mengajarkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seseorang mungkin menuduh kita, namun selama kita bergantung pada Tuhan dan berserah kepadanya, Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Penuduhan tanpa bukti dimulai dari sikap menghakimi, dan orang cenderung menghakimi seringkali tidak menyadari siapa sebenarnya dirinya. Mengapa orang melakukan penuduhan tanpa bukti atau fitnah? Ada 4, saudara. Ada 4 yang harus saudara-saudara gereja YouTube ketahui. Saya akan menjelaskan yang pertama. Karena iri hati. Seseorang yang penuh dengan iri hati cenderung melakukan penuduhan tanpa bukti. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita tetap bisa bersih dan menjauhi rasa iri hati. Orang yang iri hati seringkali tidak menyadari bahwa dia memerlukan perubahan oleh Tuhan sendiri. Dia harus bertobat dan menghapus segala kejahatan dari dalam hatinya. Yang kedua, karena tidak takut kepada Tuhan. Seseorang yang takut akan Tuhan tidak akan menghakimi atau menuduh
tanpa bukti sesama manusia. Mengapa? Karena dia sadar bahwa hidupnya adalah anugerah dan semua hal yang baik yang dia lakukan adalah anugerah. Yang ketiga, karena tidak memahami firman Tuhan. Orang yang memahami firman Tuhan mengerti bahwa karakter manusia berbeda-beda. Mereka memahami bahwa jika orang lain bersalah, Tuhan kita adalah mendoakan pertobatannya sambil menyebarkan kasih dan kedamaian, bukan menyebarkan penuduhan tanpa bukti. Kita lanjut saudara. Yang keempat, karena karakternya belum diproses oleh Tuhan. Setelah melalui proses pembentukan karakter oleh Tuhan, seseorang akan menyadari dan berkata, "Sudahlah, saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak akan mencari kesalahan orang lain." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika membaca renungan ini, mungkin Anda tengah menjadi korban penuduhan tanpa bukti. Ketika Anda mendengar ini, Anda bisa marah atau mengalami penuduhan tanpa bukti. Ingatlah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lindungi hati Anda dengan kebijaksanaan agar kasih Tuhan Yesus tetap bersinar melalui hidup saudara. Di sisi lain, jika saudara cenderung menuduh orang lain tanpa bukti, saatnya tiba untuk bertobat, belajar hidup dalam kasih, sehingga setiap hari saudara akan hidup dalam kemenangan. Amin. Selamat menjalani, selamat melakukan, saudara-saudaraku Gereja YouTube. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita dan bersyukur. Kami mengerti bahwa bagaimana kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Sungguh kepadamu kami setia. Kesetiaan-Mu menolong untuk melewati setiap keadaan. Kesetiaan-Mu Tuhan yang menunduh iman kami, menguatkan hati kami dalam berbagai situasi yang kami rasakan. Sulit situasi yang menggoda iman, kadang-kadang kesukaran dan berbagai hal yang mencoba menggeser iman kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu setia dan Tuhan tidak membiarkan kami jatuh, tapi Tuhan mengangkat menjadikan kami pemenang-pemenang dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang selalu peduli akan keadaan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menolong kami di sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan, kawal kami Tuhan
dari tiap kami melangkah di depan pintu rumah kami sampai kami ke tujuan kami. Jadikan hidup kami menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kami. Kami menyerahkan segala pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarkanlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sahabat gereja YouTube, teman-teman gereja YouTube, selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.